Semua pekerja baik internal maupun eksternal harus kompeten dan juga paham akan tugasnya, yang artinya memiliki pendidikan, pengalaman, serta pelatihan yang sesuai. Selain memastikan kompetensi sumber daya manusia, perusahaan juga harus memastikan bahwa seluruh fasilitas dan peralatannya itu selalu dalam kondisi yang baik, agar produksinya tetap berjalan dengan lancar dan juga aman, mencakup bangunan dan sarana prasarana yang biasanya dicek dan juga dirawat oleh GA, kemudian mesin dan peralatan produksi, dilakukan preventive maintenance oleh tim engineering, kemudian alat transportasi seperti truk, hand pallet, troli, conveyor, forklift, crane, dan lain-lain harus ada penanggung jawab pemeliharaannya. Kemudian perangkat IT seperti software, kemudian server, CCTV itu harus di-maintain oleh tim IT, yang intinya semua sarana kerja itu harus dirawat secara berkala agar tidak mengganggu keamanan dan juga kualitas pangannya. Selanjutnya, evaluasi lingkungan kerja harus dilakukan untuk memastikan kondisi fisik dan psikologis untuk mendukung keamanan pangan, karena lingkungan kerja yang aman dan juga nyaman berpengaruh pada mutu produk, seperti fisik yang mencakup suhu, kelembapan, kebisingan, dan juga pencahayaan atau laporan UKL-UPL. Lalu untuk sosial dan psikologi harus dilakukan kepuasan kerja karyawan. Selain kondisi internal, perusahaan juga harus mengikuti perkembangan eksternal seperti regulasi terbaru yang berkaitan dengan keamanan pangan. Hal yang harus dilakukan adalah pertama, tetapkan PIC atau penanggung jawab dan juga frekuensi update regulasi. Kemudian, cek regulasi terbaru dari website BPOM, kemudian BSN, Permenkes, kemudian ISFQN, kemudian FSSC. Lalu dilakukan update regulasi minimal 1 kali dalam sebulan. Dalam mendukung sistem keamanan pangan, pengendalian terhadap material dan jasa dari vendor juga harus dilakukan dengan seleksi dan juga evaluasi berkala. Pengendalian supplier ini sangat penting untuk menjamin bahan baku yang aman, yang wajib dilakukan. Yang pertama, daftar supplier harus selalu diperbarui, termasuk vendor jasa. Kemudian yang kedua, seleksi supplier, pastikan ada spesifikasi jenis layanan atau bahan yang jelas. 3. Evaluasi supplier, dilakukan untuk semua supplier, dan jika hasilnya buruk, itu minta action plan kepada supplier tersebut. Kemudian yang keempat, audit supplier, terutama pada supplier high risk, harus dilakukan sesuai jadwal. Dan yang kelima, pembelian darurat hanya boleh dilakukan sesuai dengan SOP. Kemudian yang keenam, dokumen deklarasi wajib dimiliki untuk mencegah food fraud. Dengan tujuan agar bahan baku dan juga jasa dari luar itu atau eksternal tetap aman dan juga sesuai dengan standar. Agar semua sistem berjalan efektif, kompetensi sumber daya manusia harus dipastikan melalui pelatihan, evaluasi, dan juga pengembangan berkelanjutan. Karyawan harus sesuai dengan tugasnya. Evaluasi kompetensinya dilakukan melalui rekrutmen awal dan juga penilaian berkala. Jika ditemukan gap kompetensi, maka harus dibuat action plan berupa pelatihan, monitoring, kemudian coaching, dan juga mutasi. Setelah kompetensi dibangun, tahap berikutnya adalah memastikan seluruh karyawan memiliki kesadaran terhadap tugas, kebijakan, dan target keamanan pangan perusahaan. Semua karyawan harus memahami hal-hal penting ini. 1. Kebijakan keamanan pangan, yaitu aturan utama perusahaan untuk menjaga produk tetap aman. Yang kedua, KPI tiap departemen, yaitu target kerja yang harus dicapai oleh setiap bagian. Kemudian, job desk adalah tugas dan juga tanggung jawab oleh masing-masing karyawan tersebut. Dan yang keempat, SOP tiap departemen adalah prosedur kerja agar semua proses itu berjalan dengan cara yang benar dan juga tepat.
Untuk memastikan komunikasi dan operasi yang baik, seluruh informasi harus terdokumentasi dan dikendalikan dengan sistem yang sesuai dengan prosedur dengan cara mengikuti SOP pengendalian dokumen. Pertama, dokumen harus selalu terupdate. Kemudian yang kedua, dokumen yang sudah direvisi harus didistribusikan ke pihak yang terkait. Kemudian yang ketiga, masa simpan catatan harus disimpan sesuai dengan umur produknya. Kemudian yang keempat, catatan yang sudah kadaluarsa itu dimusnahkan dengan cara yang benar, contohnya dengan dihancurkan atau direndam air, dan juga dibuat berita acaranya. Untuk klausul yang selanjutnya mengenai perencanaan dan pengendalian operasional, kriteria prosesnya setiap tahapan produksi itu harus mempunyai parameter standar dan juga terdokumentasi. Misalnya QC harus memiliki rencana kerja atau quality plan untuk memastikan kualitas dari bahan masuk RM sampai ke produk jadi atau FG. Untuk spesifikasinya RMPM itu standar bahan baku dan bahan kemas yang diterima itu sesuai dengan spesifikasi internal atau COA. Kemudian untuk produk jadi, untuk produk khusus B2B harus ada persetujuan dari pelanggan. Kemudian form produksinya harus disimpan dengan baik. Jika ada produksi maklum dikerjakan dengan pihak lain, hasil QC-nya tetap ditanggung jawab oleh perusahaan tersebut. Setelah merencanakan dan juga mengendalikan proses operasional, langkah selanjutnya adalah memastikan lingkungan kerja mendukung keamanan pangan melalui penerapan program dasar atau PRP. Mengacu pada ISO/TS 20002 pada tahun 2009, yaitu standar untuk memastikan lingkungan produksi yang aman. Tingkat risiko itu dibagi menjadi 3, yaitu low risk, medium risk, dan juga high risk. Low risk itu adalah risiko yang paling rendah, mencakup gudang bahan baku seperti RM, kemudian gudang produk jadi, FG, kemudian packing sekunder, dan juga fasilitas umum atau FASUM. Kemudian untuk medium risk itu mencakup semua area produksi sebelum ke pengemasan dan juga laboratorium QC. Kemudian untuk area yang high risk atau area dengan resiko yang tinggi itu adalah area produksi packing primer. Dengan lingkungan yang terkontrol, perusahaan perlu memastikan kemampuan ketertelusuran bahan dan produk melalui sistem traceability yang dapat diandalkan. Kemampuan perusahaan melacak asal-usul bahan baku hingga ke produk akhir. Contohnya, setiap batch produksi itu mempunyai kode yang unik. Bisa dilakukan pelacakan dari backward dan juga forward, yaitu dari produk jadi ke bahan baku ataupun bahan baku ke produk jadi. Untuk waktu maksimal pelacakannya atau traceability-nya itu adalah 4 jam. Lalu dilakukan simulasi untuk memastikan sistem pelacakan berjalan dengan baik. Setelah sistem ketertelusuran diterapkan, perusahaan harus mempersiapkan diri untuk menghadapi keadaan darurat melalui program tanggap darurat yang efektif. Persiapan perusahaan dalam menghadapi kondisi darurat diantaranya ada SOP tanggap daruratnya, kemudian ada rencana kontingensi atau rencana untuk menghadapi keadaan darurat seperti kebakaran, gempa, gangguan listrik, pencemaran atau penarikan produk atau recall. Kemudian terdapat daftar kotak penting seperti rumah sakit, damkar, polisi, PLN, kemudian PDAM, BPOM, dan juga yang lain-lainnya. Kemudian dilakukan simulasi tanggap darurat minimal 1 tahun sekali dan terdapat checklist APAR. Pastikan alat pemadam kebakarannya itu dalam kondisi yang baik dan sudah diisi ulang dengan tepat waktu. Selanjutnya, perusahaan harus mengendalikan bahaya pangan melalui identifikasi, penilaian, dan penetapan titik kendali kritis di dalam manual HACCP. Untuk jenis bahaya HACCP itu dibagi menjadi 5, yaitu pertama fisik adalah benda asing seperti plastik, rambut, logam, batu, dan juga benang. Untuk sumbernya itu berasal dari bahan baku atau RM, kemudian kemasan, lingkungan, dan juga personelnya. Untuk yang kedua, bahaya kimia adalah bahaya yang tertinggal seperti oli, kemudian residu bahan sanitasi, kemudian logam berat, pestisida, dan juga antibiotik. Lalu yang ketiga adalah biologi,
yaitu bahaya mikroba yang berbahaya seperti E. coli, Salmonella, dan juga jamur. Lalu untuk alergen, ini adalah bahaya penyebab alergi seperti susu, kacang, telur, seafood, dan juga gandum. Kemudian untuk radiologi, itu adalah paparan sinar alfa atau beta. Hal ini jarang ditemukan, tetapi tetap dipantau dari bahan yang melewati X-ray. Dalam sistem HACCP ini, pengendalian bahaya dilakukan melalui 3 kategori utama, yaitu CCP, OPRP, dan juga PRP, yang memiliki fungsi dan juga tingkat kritikalitas yang berbeda. Untuk CCP atau Critical Control Point merupakan pengendalian terakhir untuk bahaya besar dan juga signifikan, misalnya pemasakan dan juga pengofonan yang harus terukur dan juga real time. Kemudian OPRP atau Operational Prerequisite Program adalah pengendalian bahaya penting tetapi belum kritis, misalnya magnet trap. Dan yang terakhir adalah PRP atau Prerequisite Program, yaitu dasar umum mengenai keamanan pangan seperti sanitasi, kebersihan karyawan, dan juga kontrol hama. Setelah menerapkan HACCP, perusahaan harus melakukan tinjauan berkala untuk mengevaluasi efektivitas dan juga relevansi sistem HACCP tersebut yang dilakukan minimal 1 kali setahun atau saat ada bahan baku baru, regulasi baru, proses baru, dan juga setting standar baru. Selanjutnya, untuk klausul yang ke-8.7 yaitu pemantauan dan pengukuran. Selain tinjauan, pemantauan, dan pengukuran terhadap proses harus dilakukan untuk memastikan semua standar dan spesifikasi itu dipenuhi dengan cara mengkalibrasi alat ukur secara rutin. Sebagai tindak lanjut pemantauan, kegiatan verifikasi rutin seperti uji dan inspeksi harus dilakukan untuk memastikan sistem berjalan dengan efektif. Uji rutinnya meliputi uji produk, kemudian swab test, kemudian uji air, uji migrasi kemasan, dan juga uji alergen. Semuanya itu nanti hasilnya akan dimasukkan ke dalam laporan kinerja FSMS. Apabila ditemukan ketidaksesuaian pada saat verifikasi, perusahaan wajib menanganinya dengan prosedur yang jelas untuk meminimalkan dampak terhadap produk dan juga konsumen. Jika terdapat produk yang tidak sesuai, seperti outspec, itu dapat dijual untuk non-food atau pakan ternak dengan kontrak. Kemudian untuk rework, dapat diperbaiki dan juga dilacak. Kemudian pemusnahan disertai dengan berita acara. Kemudian social giving atau pemberian bisa disumbangkan apabila aman dan memenuhi spek produk tersebut. Kemudian untuk recall, jika sudah dikirim ke pelanggan, harus dilakukan oleh tim recall yang biasanya terdiri dari QC, QA, FG, logistik, dan juga marketing. Kemudian untuk klausul yang ke-9.1 mengenai evaluasi kinerja FSMS. Penanganan ketidaksesuaian menjadi salah satu bagian dari evaluasi kinerja sistem keamanan pangan secara menyeluruh untuk melihat apakah sistem telah berjalan sesuai dengan harapan. Sama seperti verifikasi tahunan untuk melihat keefektivitas keseluruhan sistem. Kemudian, untuk memastikan efektivitas sistem, audit internal harus dilakukan sebagai pemeriksaan independen terhadap keseluruhan proses dan juga dokumen. Untuk langkah auditnya, yang pertama, membuat program dan juga checklist auditnya. Kemudian, lakukan audit seperti pembukaan meeting, kemudian mengumpulkan bukti-buktinya, dan juga klasifikasi temuannya. Untuk klasifikasi temuannya ini dibagi menjadi 3, yaitu minor, major, dan juga critical. Untuk minor adalah kesalahan kecil, kemudian major adalah sistem yang tidak berjalan dengan konsisten, kemudian untuk critical adalah pelanggaran terhadap regulasi atau potensi bahaya yang besar. Lanjut, langkah yang selanjutnya adalah membuat laporan dan juga rencana perbaikan atau CPAR. Dan yang terakhir adalah verifikasi oleh auditor tersebut. Kemudian untuk manajemen review adalah hasil audit kemudian dibawa ke forum manajemen, dan di mana manajemen puncak akan mengevaluasi hasil auditnya, kinerjanya,
dan juga keluhan pelanggan untuk mengembalikan untuk pengambilan keputusan yang strategis, yang biasanya dilakukan selama 1 kali dalam setahun minimal oleh manajemen puncak, yang bertujuan untuk meninjau hasil audit, keluhan pelanggan, dan juga kinerja KPI. Dan terakhir adalah bukti, itu dapat berupa daftar hadir, notulen, dan juga bukti distribusi hasil rapatnya. Dan yang terakhir, klausul yang ke-10 adalah improvement. Berdasarkan hasil tinjauan manajemen, perusahaan harus melakukan tindakan perbaikan dan peningkatan untuk memastikan sistem terus berkembang dan selalu memenuhi persyaratan yang terbaru. Misalnya, update regulasi dan juga dokumen seperti HACCP, TACCP, FACCP, SOP, dan juga yang lain sebagainya. Kemudian, pastikan tindak lanjut perbaikan dari hasil audit dan juga review. Kemudian lakukan evaluasi dengan cara SWOT. Kemudian pastikan semua capaian itu sudah selesai atau sudah close.